Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pernah bosan. Kabel itu yang nyambung luarnya apa dalamnya? Dalam. Yang luar namanya isolator, karet. Yang dalam namanya serabut atau tembaga. Masuk ini? Beda. Makanya disebut surat Al-Hadid. Hadid itu artinya besi, bangunan sehebat apapun. Ini bangunan, setinggi apapun, sebesar apapun, kalau tidak ada ototnya besinya maka roboh. Paham dari sini? Berarti besi itu inti dalamnya. Inti atau dalamnya. Sungguh. Saya ketika membaca ayat ini 50% paham. Pas wudhu dapat pemahaman lagi. Besi adalah simbol kekuatan Allah. Makanya jenengan kalau menyebut surat Al-Hadid itu terlalu Arab. Mari kita mempelajari surat besi. Itu lebih mengena Mas Wandi. Mari kita mempelajari surat gajah, surat semut, surat sapi betina, itu lebih mengena. Tapi menurut pendengaran telinga kita aneh enggak? Loh padahal artinya ngono loh. Kita sering sholat, dikir, hati kita enggak ada besinya. Banyak ayat, banyak hadis yang mengumpamakan agama itu ibarat bangunan. Orang mukmin satu dengan orang mukmin lain bagaikan satu bangunan dan satu tubuh. Inti bangunan itu besi. Dan di dalam unsur tubuh kita itu ada zat besi. Bu Anis perempuan semuanya itu jenengan itu punya pisau enggak? Pisau itu kalau dipakai terus semakin tebal apa tipis. Terus wesine nang ndi, Bro? Terus sampean pangan. Campur dengan makanan. Kalau saya dan jenengan tidak percaya bahwa kita itu ada unsur besi, silakan pegang aliran listrik, nyetrum enggak? Nyetrum. Nyetrum. Karena kita hatinya enggak ada besinya, enggak ada serabutnya, enggak ada tembaganya. Lu kok iso sholat mendekati maha setrum kok gak nyetrum? Paham dari sini? Sholat itu kan mendekati maha setrum kan? Kok gak nyetrum? Karena kabelnya dalamnya pedot. Ngono gak rumongso pedot. Sing gak rumongso pedot jukukno avometer. Kayak sadar. Makanya guyonan saya seharusnya takmir. Itu kalau pas ada jamaah sholat, itu bawa taspen, baduke di taspen. Ada setrumannya apa tidak ini? Paham? Paham gak kira-kira ini? Banyak orang sholat tidak sampai kepada Allahu nurus samawati wal ard. Banyak orang bersolawat tapi tidak nyampe kepada Rasul, padahal Rasul itu anta syamsun anta badrun. Sak peteng-petengi Rudi itu kalau jejer matahari ketok loh. Masa gak ketok? Karena jejer matahari, karena jejer dengan bulan purnama. Loh ini aneh. Jejer dengan Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu sumber cahaya. Kok peteng itu? Karena dalamnya enggak nyambung. Makanya saya heran pernah ngisi maulid Nabi di Ngagel. Sholawatan ada grup sholawat.
Lu ahli sholawat kok wajahnya lesu ireng itu loh. Saya curiga, oh sholawatnya baru di lesan, hatinya belum nyambung. Kalau sudah tersambung, saya punya contoh, pernah ngisi kajian di Jalan Diponegoro. Saya itu kalau melihat apa-apa menjadi bahan ajar. Sepanjang trotoar Bojonegoro, oh ya Bojonegoro, Diponegoro, itu saya lihat, nggak tahu dinas pertamanan ngasih lampu pada pepohonan itu. Saya lihat, ya Allah, saelek-elek wit-witan itu kalau dikasih lampu. Paham itu? Aku ngomong saelek-elek wit-witan gitu loh. Itu kalau ada lampunya, bagus nggak? Saapi-api wit-witan, tapi kalau gonok lampu nih, gak ketok. Sejelek-jeleknya kita itu kalau ada nurnya, sedep. Betul? Lagi-lagi saya tanya, cari cantik apa sedep? Kalau cantik milik kita, istri kita, bosan. Tapi kalau sedep, gak bosan nih. Beda. Indonesia itu terkenal kulitnya sawo mateng. Rudi duduk sawo mateng. Sawo bosok. Guyan-guyan, ya Allah, ya Allah. Oh, no. Oh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ada pengawasnya ternyata. Ya Allah, ya Allah. Tapi Mas Rudi manis kok, hitam manis. Ya Allah. Jenengan agar tambah paham. Yang bisa membaca itu cahaya apa mata? Silakan masuk ruang gelap gulita, ada buku, silakan baca. Gak bisa. Pentingnya cahaya itu. Sebagus-bagusnya rumah, kalau gelap gulita, bagusnya tidak kelihatan. Secantik-cantiknya perempuan, itu kalau tidak ada cahaya, nggak kelihatan. Ini pentingnya cahaya. Wajibkan diri kita membaca doa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Kita menginginkan seperti orang mukmin laki dan mukmin perempuan berjalan diliputi oleh cahaya. Kemudian mendapatkan kabar busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Akan dimasukkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya. Berita ini kalau itu bagian daripada kita maka akan bahagia. Dzalika wal fauzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan, keberuntungan yang sangat agung. Apa itu? Cahaya dan surga. Coba sebaliknya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Ingatlah pada hari orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, lilladzina amanu, unzuruna, tunggu kami, tunggu kami. Naktabis min nurikum, aku minta cahayamu. Ini maunya joinan, rungokno. Maunya joinan. Kilarji'u wara'akum faltamisu nuron. Dikatakan kepada orang munafik, irji'u, kembalilah, wara'akum, ke belakang, faltamisu, carilah sendiri cahaya untukmu. Jadi cahaya itu tidak bisa di KKN, tidak bisa nepotisme, ya.
Nggak bisa. Cahaya itu yahdillahu linurihi mayyasha. Faduriba bainahum bisurin. Perumpamaan di antara orang mukmin dan orang munafik. Bisurin seakan-akan ada dinding, lahu bab, dan ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah, di dalamnya itu ada rahmat, wa dhahiruhu min qibalil adab, sedangkan zahirnya itu adalah adab. Begini Mas Bri, saya sering, jadi imamnya itu sama, ayat yang dibaca sama, masjidnya sama, tempatnya sama, tapi keadaan dadanya itu satunya nur, satunya nar. Bagaikan seperti ini, ada dinding antara air tawar dan air asin. Marojal bahroini yaltaqiyan fihima barzakhul la yabghiyan. Tanda-tanda kekuasaan Allah adalah air laut, air tawar sama air asin itu ketemu tapi tidak bisa bercampur. Ada dinding yang tidak kelihatan. Satunya itu sholatnya itu nangis-nangis. Basah, rahmat, khusuk turun. Tapi satunya itu ngantuk. Ngaji gini juga sama. Satunya paham, satunya enggak paham-paham. Ustadznya sama, dalilnya sama, penjelasannya sama. Satunya paham, satunya tidak paham. Itu diumpamakan ada dinding. Ya, makanya jebol dinding itu dengan rendah hati. Hilangkan dinding itu dengan umi. Saya masih bodoh ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya menarik, dipahamkan Allah kenapa doa itu yang dipanggil Rabbi kok bukan ustazi, syaikhi. Wahai kiaiku, tolong tambah ilmu dan pahamkan. Wahai guruku, tambah ilmu dan paham. Kok yang dipanggil Allah? Karena ustadz dan kiai itu wilayahnya menyampaikan. Nyampe dan tidak hidayah, paham dan tidak paham hidayah. Makanya kita disuruh ngaji terus, itu kadang sudah terdengar telinga tapi belum menyentuh hati, belum makjleb. Jenengan jawab, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di surat Ar-Rahman itu berapa kali? Gak tahu ngitung, alhamdulillah. 31 kali. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sabar mengingatkan kita. Ini nasihat bagi ustadz dan kiai untuk mengingatkan jamaahnya itu harus sabar. Ya, paham ilmu itu wilayah hidayah. Kadang sudah terdengar berkali-kali nggak paham. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya pernah menjelaskan rahasia doa Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ada salah satu jamaah, ya Allah Ustadz, itu amalan saya 25 tahun Ustadz, baru paham sekarang. Coba itu 25 tahun, lama enggak? Jadi Mbah Kiai guru kita itu ngasih amalan, silakan diamalkan. Nanti tahun keberapa akan ketemu Ustadz, ketemu hamba Allah yang memahamkan. Paham? Teman tak? Ya Allah, seperti ini. Ini khusyuk, deras air hujan, ini kering kerontang. Bu Anies pernah merasakan. Di sini hujan loh. Ternyata mana itu gedangan gak hujan. Jenengan pernah berpikir gak batasnya hujanin di sih? Betul enggak? Allah itu ngirim hujan dan tidak menghujani. Wage itu hujan deras. Saya bilang kepada Bu Anies,
Wage hujan, ternyata palem kering kerontang, pasti nggak percaya. Tapi kalau palem itu inggih Ustaz, temiki hujan, pasti percaya. Sesama hujan itu percaya. Maksudnya itu sesama khusyuk itu percaya. Wena anu ngaji nih mau opo kak wena blas. Itu loh dihujani sama kering kerontang kayak gitu. Dihujani paham itu Masya Allah melek terang beneran matanya ketika ngaji. Kalau nggak paham-paham, Ustadznya gak ketok. Hampir sama seperti warung jejer, satunya rame, satunya tidak. Yang tidak rame pasti fitnah gunakno dukun itu. Sama seperti main bola, satunya menang, satunya kalah. Yang memfitnah siapa? Yang kalah. Makanya betul cinta ditolak, dukun bertindak. Khusyuk sesama khusyuknya gimana tadi? Enak enggak sholatnya? Sodakta, sodakta, sodakta. Sama seperti di sini saya cerita hujan di Palem itu kering, enggak akan percaya. Tapi kalau sesama hujannya, sesama enaknya, sesama pahamnya, gimana tadi? Enak Masya Allah. Keterangannya itu singkat tapi kok Masya Allah, Masya Allah. Ngono buat, Masya Allah, Masya Allah. Sing ngantuk jari Masya Allah apa nih? Perhatikan, sesama hati yang dipilih, dikhusyukkan, disirami, bahasanya itu seperti ini. Makanya setelah turun air hujan, saya itu melihat bumi, bukan melihat bumi doang, tapi hatiku opo koyok ini. Sholat setelah khusyuk, zikir setelah khusyuk, segernya seperti ini. Buka surat Fussilat. Allah mengumpamakan khusyuk itu seperti turunnya air hujan. Dikirim kemana, tidak hujan kemana, itu rahasia ilahi. Betul. Makanya ketika hujan itu jangan dianggap biasa, kemudian jangan ngersulo. Rahmat, hidayah. Pilih kering kerontang apa basah. Saya perdalam lagi. Ilmu laduni, ilmu hikmah itu diturunkan kepada hati yang turun. Anak itu loh nurun bapake. Jane iku nur. Nur dijawakan nurun, baru paham. Lo gak bahaya tak. Anak itu lo nurun bapake, nurnya itu turun kepada dia. Dan tidak selalu kepada anaknya semua, tapi yang dipilih. Maksud bapak ibu nih kepingin kabeh, pinter, soleh, solihah. Tapi Gusti Allah milih. Coba itu Nabi Nuh, Kan'an gak dipilih. Betul. Coba itu Nabi Yakub, Nabi Yusuf, 11 saudaranya gak dipilih. Rahasia gak itu? Sama seperti telur, satu apa namanya itu? Iya. Itu ciri-cirinya beda-beda itu. Semoga kita dipilih. Kalau dipilih itu datang ke majelis taklim itu ringan sekali itu. Percaya nggak kira-kira? Ya percaya ya. Ya Allah. Ini loh. Tolong lihat ini. Keberkahan masjid dan keberkahan majelis taklim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada suatu kaum jamaah kumpul di masjid. Konteksnya di masjid Bu Anis. Tapi konteksnya majelis taman surga. Yang di dalamnya yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu, baca dan mentadaburi Al-Qur'an. Majelis ini mentadabur Al-Quran,
illa nazalat alaihimus sakinah, sakinah turun, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat digrojok. Ini kayak hujan itu. Wa haffathumul malaikah, dikeliling malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dibangga-banggakan para malaikat. Ini sama-sama di majelis taklim, turun kepada hati siapa itu kadang beda-beda. Pahamnya juga KW-nya beda-beda. Nong gedangan mau udanik mek gerimis tok. Di aloha deres. Di waki belum tentu. Itu hak prerogatif Allah itu. Ya. Makanya jadilah hati yang rendah. Jadilah hati yang rendah. Diibaratkan seperti air. Air itu mengalir dan menggenangi permukaan air yang paling rendah. Bu Eda, ya, Bu Edi. Makanya enggak boleh belajar itu tinggi hati. Walaupun mendengar ilmunya, tapi enggak maknyes. Karena air ilmu itu mengalir kepada dataran yang paling rendah. Siapa yang hatinya paling rendah, berarti genangan airnya itu paling banyak. Setelah tahu, kok rumoso tidak tahu, tambah dialiri lagi, tambah dialiri lagi. Pelan-pelan, jawab, dataran mana yang paling rendah? Laut dan samudra, 0. Ngerti dari sini? Ngerti? Makanya Allah mengibaratkan ilmu ayatnya itu bagaikan samudra. Hati kita itu jadikanlah paling rendah, akan tergenang. Paham dari sini? Paham? Karena sakinah, rahmat diturunkan. Diturunkan kepada hati yang turun, hati yang rendah. Wa qumu lillahi qanitin. Diturunkan kepada hati yang rumoso, saya masih bodoh ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ayat itu sudah saya kaji ya Allah, tapi saya masih bodoh. Itu muncul perasaan pemahaman baru. Paham dari sini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.